Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi nih di Ngobrol Properti. Kali ini bersama saya ya, Fitri, yang bakalan ngomongin soal tren desain interior di tahun 2022. Nah, tentu aja saya nggak sendiri, kali ini udah ditemenin sama ahlinya langsung nih. Ada Kak Vista Aulia dari Interlook. Ya, halo. Kak Vista, apa kabar? Baik, alhamdulillah, baik. Lagi sibuk apa nih di Interlook? Sibuk akhir tahun lumayan sih, padat. Biasa project lah, tetap yang ngerjain projectnya nggak jauh dari rumah, kayak gitu-gitu sih. Banyak ya. Nah, di antara proyeknya nih mungkin ada ya yang pengen didesain untuk mengikut tren baru di tahun 2022. Nah, apa aja sih yang bakalan tren di tahun 2022 nanti? Yang akan tren di tahun 2022 kayaknya sih udah mulai diperbincangkan sampai sekarang juga kan, kayaknya udah mulai memprediksi gitu para ahli. Nah, kayaknya sih untuk 2022 ini konsepnya tuh akan tetap lebih ke back to nature gitu. Jadi nanti tuh konsepnya, karena kan kita masih dalam suasana pandemi ya, masih new normal. Terus kebanyakan pasti dalam hunian itu orang-orang suka mulai memakai lighting alami. Jadi banyak lupaan kayak gitu. Terus udah gitu warnanya pun warna-warna seperti warna hutan kayak gitu. Jadi warna perkayuan, hijau ya, yang kayak gitu sih gitu. Terus pasti kan selain itu juga jadinya psikologisnya juga jadi lebih tenang ya gitu jatuhnya. Karena kan kita di rumah ini agak parno gimana gitu kan ya gitu. Terus jadinya dengan nuansa warna-warna netral kayak gitu tuh, itu membantu banget ke psikologis juga kan, itu mengurangi stres ya, yang warna-warna hijau gitu. Terus pengawaan yang bagus gitu kan, sirkulasinya baik, pencahayaan masuk dengan baik juga gitu. Itu tuh kan ngaruh ke psikologis ya gitu. Jadi kayaknya sih akan ke situ arahnya gitu konsep 2022 nanti. Berarti ini di yang nggak tahu kapan selesainya pandemi gitu ya? Iya, kita sih kayaknya akan membuat tetap menjadi lebih sehat gitu ya. Berarti pola hidup sehat. Rumah sehat masih relevan di Masih tahun depan banget. ya? Masih sepertinya akan kurang lebih sama seperti tahun ini gitu ya. Dengan banyaknya orang-orang yang suka seperti menanam tanaman gitu, terus dekor tanaman mulai dimasukkan ke interior gitu, kayak gitu sih kurang lebih gitu. Nah, kalau dari gaya desain sendiri nih, apa sih yang tren nanti di 2022 kan? Kalau beberapa tahun terakhir ini kan orang-orang lagi gencar nih mengaplikasikan gaya hidup minimalis, jadi kan diterapkan juga tuh di desain interiornya. Nah, kalau tahun depan minimalis masih itu diganti ya. lagi in nggak sih? Tetap akan in sih, karena kan orang-orang tuh sekarang kalau akan banyak tinggal lebih lama di rumah gitu. Jadi perabot-perabot tuh seperti yang kehidupan maksimalis itu dikurangin. Jadi kehidupan minimalis akan pasti ramai, masih tetap bakalan suka gitu orang-orang di tahun 2022, karena kan dengan banyaknya perabot atau furniture seperti itu yang di rumah, jadi akan menambah stres juga ya gitu. Jadi minimalis tuh tahun depan sepertinya masih akan disukai sih, digemari banyak orang. Kalau dari ornamen-ornamennya sendiri, apa nih yang lagi orang banyak suka sih? Dekorasi yang kayak gimana? Dekorasi, nah kalau dekorasi sepertinya akan banyak tetap balik lagi ke garis besarnya natural ya gitu. Lebih bisa dibilang berarti konsepnya akan jadi natural minimalis ya, atau bisa dibilang biofilik. Kalau biofilik, biofilik nah, apa tuh? Mungkin bisa dijelasin sama Sobat Ngopi. Nah, konsep biofilik tuh jadi interaksi antara alam langsung dengan penghuni rumahnya gitu. Jadi nanti tuh konsep-konsep seperti inner courtyard kayak gitu, terus koneksi dengan alam itu akan semakin dekat dengan penghuni, dengan orang gitu. Nah, itu tuh disebut biofilik, atau bisa kayak kalau yang ada peliharaan kucing itu nanti akan masukkan ke dalam gitu, kayak interaksi dengan alamnya akan lebih semakin dekat gitu. Disebut biofilik tuh kayak gitulah sih kalau di sini. Untuk yang mungkin rumahnya belum mengadaptasikan seperti itu, atau misalnya baru mau beli rumah terus mau mendesain sesuai dengan tren 2022 gitu. Apa aja sih yang harus dipersiapkan, misalnya dari segi budget gitu, dari apa? Budget pasti sih ya. Kayaknya
apa ya istilahnya ya, gak bohong lah gitu, kalau budget itu pasti akan harus dipersiapkan dengan matang gitu, karena kan memang konsep minimalis itu looknya memang minimalis gitu, clean gitu kan konsepnya kayak gitu, tapi memang dari budget memang tetap akan harus diperhitungkan gitu. Memang less furniture akan berkurang gitu, tapi dari segi struktur dan bangunan seperti itu budget akan harus diperhitungkan sih, harus tetap diperhatikan lah gitu ya gitu. Memang apa ya, karena kan mungkin jadi renovasi besar, karena mungkin kan rumah-rumah sekarang mungkin rumah yang lama gitu ya akan banyak skat. Nah ini tuh konsep yang nanti tuh bukaan akan diperbanyak gitu, karena kan cross sirkulasi itu kan harusnya lebih baik ya gitu. Terus memasukkan taman di dalam ruangan juga kan itu juga perlu budget ya gitu kan, perlu bukaan yang luas gitu, dengan pencahayaan pun harus ada seperti skylight, itu juga kan harus diperhitungkan. Terus memang sih kalau yang hidup sehat itu mahal ya memang ya, gitu kan mahal sekali gitu. Jadi ya budget memang harus diperhitungkan sih, tetap harus dipersiapkan lah gitu kalau begini. Nah, soal yang hijau-hijau nih misalnya mau memasukkan tanaman atau tanaman hias gitu, atau kan ya kita tahu sekarang tanaman itu lagi apa istilahnya, lagi gila-gilaan gitu harganya ya, lagi jutaan ya, jutaan, malah ada yang puluhan juta dihitung per daun gitu. Nah itu sebaiknya ya tanaman yang pas lah, maksudnya yang dari budget nggak terlalu over tapi bisa juga diaplikasikan untuk rumah sehat. Itu yang seharusnya yang gimana sih? Seharusnya sebetulnya tanaman-tanaman indoor tuh banyak yang murah juga sih, nggak perlu apa yang juta-jutaan kayak gitu ya. Memang kalau yang jutaan itu yang langka gitu, kayak yang daun yang warna putih, itu sebutnya apa ya saya lupa apanya, yang bolong-bolong gitu. Yang bolong-bolong itu juga sebenarnya nggak mahal-mahal banget sih gitu. Gitu. Gitu kayak misal monstera juga bisa dimasukin, diterapkan di dalam rumah, itu kan bagus ya gitu. Terus dia juga tidak perlu cahaya yang terang langsung gitu, tapi asal dirawat tiap hari, asal ada pencahayaan gitu, udara baik, itu juga awet di dalam rumah, bisa tumbuh dengan baik gitu. Terus banyak juga sih bisa nanti di searching atau kaktus, itu lebih gampang lagi sih perawatannya. Terus tahan lama juga. Tahan lama juga, dan ya nggak repot-repot lah gitu untuk yang malas nyiram ya. Untuk yang malas nyiram gitu. Tapi pengen cantik rumahnya, ada hijau-hijaunya, itu bagus. Untuk furnitur sendiri atau perabotan, ada nggak tren khusus gitu, misalnya dari bentuknya seperti apa, atau dari apa ya, ya pokoknya dari tampilannya lah, yang tahun 2022 itu yang bakal disukai orang itu yang gimana sih? Sepertinya untuk 2022 ini material alami dari kayu, rotan tentunya pasti itu akan naik lagi sekarang gitu, karena kan dia bentuknya fleksibel ya, bisa nggak terlalu kaku tapi dia cantik, dan juga nggak terlalu bulky gitu lah, bisa dilihat kalau si rotan itu ya, kayaknya rotan nanti akan naik juga gitu. Terus kalau dari segi bentuknya tetap sih, karena minimalis, kita kan nggak perlu yang kayak banyak ornamen kayak jadul-jadul itu kan, ada yang ornamen Jawanya atau apa, itu enggak sih gitu, kayaknya akan lebih diminimalisin lagi bentuknya, seperti bentuk ergonomi misal ya bulat gitu, atau persegi, mungkin nanti akan ada lebih ringan gitu, dengan bentuk lengkungan kecil kayak gitu sih. Jadi dari bentuk memang dibuat minimalis juga sih, nggak akan ramai dengan ornamen lah gitu. Mungkin dekor juga kayaknya sih lebih alami ya, misal dekorasi dinding bisa pakai wall treatment seperti dari alami, kayak dedaunan kayak gitu, atau misal wall decor yang memang nggak rame sih, kayak mungkin bisa dikasih apa tuh, kayak tanaman kering kayak gitu. Jadi memang warna-warna daun kering itu juga bakalan rame di tahun depan nanti. Kalau untuk penggunaan wallpaper sendiri sebenarnya masih relevan nggak sih, masih in nggak sih gitu? Karena gampang ya ini. Wallpaper gampang, tapi sebetulnya kalau misalkan dindingnya dia nggak lembab gitu ya atau gimana, itu kan gampang copot ya. Dan sepertinya wallpaper udah nggak rame sih nanti tahun depan, malah dinding pun mungkin dominan akan warna putih gitu, karena kan minimalis ya, kita nggak
enggak, konsepnya enggak terlalu ramai dengan warna, atau kalaupun mau warna mungkin warnanya earth tone sih kayak gitu. Jadi konsep minimalis itu kan lebih clean kayak gitu, dan kita kan di rumah juga harus lebih mengurangi stres ya gitu, nggak banyak dekorasi kayak gitu kan. Kadang wallpaper ada yang warna motif bunga, bikin pusing gitu ya. Iya, bikin pusing, warna gold, aduh mencolok mata gitu ya. Jadi kayaknya itu dikurangin sih. Terus kalau untuk kan ini yang namanya tren itu kan kadang merupakan pengulangan dari yang udah-udah, Iya, sama iya, kayak betul, fashion betul. mungkin Iya, di iya. interior juga sama mungkin ya, ada pengulangan. Nah, ini ada nggak apa sih misalnya perabot atau ornamen-ornamen yang merupakan pengulangan dari tren-tren dulu, misalnya dari yang plastik apa Ya, plastik ya. Mungkin kayaknya sih ornamen-ornamen itu dijadikan aksen sih nanti gitu. Jadi aksen itu tuh mungkin dari perabot kayak dekorasi-dekorasi vintage kayak gitu, misal ada dekorasi kayak apa tuh, speaker jadul gitu atau TV jadul, itu hanya sebagai dekorasi sih gitu. Jadi kayaknya itu pun enggak terlalu dominan gitu. Vintage itu akan tetap in sih untuk di tahun depan gitu. Tapi mungkin seperti karpetnya kali, atau misal dekorasi bantalnya seperti itu sih. Sekarang ini bukan sekarang, maksudnya beberapa tahun belakangan ini ya, orang itu pengen yang kelihatan milenial banget gitu. Iya. Milenial banget, dimana misalnya di situ ada sudut foto, di situ betul, bisa selfie. Nah kalau tahun depan tuh masih ini nggak sih? Sementara kan milenial kan generasinya yang paling muda lah, itu 25 lah gitu ya. Kesana-sana kan tambah tua. Nah ini masih generasi milenial tuh masih di apa ya, agung-agungkan gitu nggak sih? Maksudnya dari nanti desainnya mau ada sudut foto kayak gitu, ke depan masih ada nggak tuh? Sepertinya malah kalau saya lihat anak-anak sekarang malah lebih sukanya yang minimalis sih gitu. Memang lebih minimalis, misal seperti kafe-kafe sekarang kan banyaknya memang arsitektural yang simple minimalis gitu ya, malah lebih ke industrial gitu. Daripada dekorasi spot foto di pojokan kayak gitu. Kayaknya untuk di rumah cukup satu sudut aja kali ya gitu yang diiniin, nggak perlu banyak setiap sudut gitu, karena bikin nggak nyaman di rumah gitu. Seperti sudut-sudut seperti itu tuh kadang malah jadi ruangan yang tidak terpakai gitu, karena kan cuman sekali aja kayaknya foto di sudut itu gitu ya gitu, nggak akan menjadi rutinitas berkelanjutan gitu, panjang gitu. Kayaknya sih untuk di rumah saya sih pribadi yang nganjurin kayaknya nggak terlalu banyak deh, cukup kayaknya kalaupun di ruang tengah misal didekorasi dengan cantik, simple gitu, minimalis, itu juga sudah menjadi poin sudut cantik sih gitu, bisa dijadikan sudut foto yang bagus gitu. Jadi kalau misal memang dikhususkan suatu sudut untuk spot foto, kayaknya agak useless ya gitu. Gitu. Udah lewat gitu ya masanya. Udah lewat sih masanya, kayaknya itu udah berapa tahun yang lalu ya yang kayak gitu yang sudut foto harus cantik, misal kalau scoping harus pink, bentuknya gimana itu kayaknya itu udah enggak sih. Kalau misalnya rumah tadi, ini untuk anak-anak kos nih, yang pengen juga ruangannya ya biarpun kecil tapi ya cantik lah, terus bisa bikin betah gitu. Ada rekomendasi nggak sih, misalnya dari desainnya harus seperti apa, misalnya harus sekian apa supaya ya nyaman tapi juga ngikutin tren lah gitu. Kalau untuk kamar kos ya gitu yang kecil ruangannya tapi kita harus banyak fasilitas mencukupi gitu ya, kayaknya memang harus organisasi ruangnya yang diperhitungkan sih. Terus kayaknya perabot-perabot yang memang tidak terlalu terpakai harus dibuang gitu, karena kan ruangan kamar tuh nggak terlalu besar ya gitu, sedangkan kita kebutuhannya hari-hari di situ gitu, kayak belajar atau bisa mungkin ada mini pantry-nya, kasurnya, terus menerima tamu gitu, kayak gitu-gitu kan. Aktivitasnya banyak dalam satu ruangan gitu. Jadi menurut saya sih perabotnya mungkin agak dikurangi aja gitu, seperti properti kayak gitunya gitu. Jadi memang kalau yang tidak terpakai mending segera buang aja sih gitu. Karena ditumpuk gitu, tapi sebetulnya itu tuh tidak terpakai gitu. Memang saya kan takut dibuang karena kan suka kayak gitu ya. Tapi padahal ke depan itu nggak dipakai barangnya. Terus di situ terus bulan-bulan. Gitu. Jadi sepertinya sih memang kebutuhannya harus benar-benar diperhatikan lagi, apa yang perlu dipakai jangka panjang gitu, seperti itu sih. Gitu. Kalau dari ini sendiri, dari Kavita sendiri nih di Interlook,
yang sekarang nih lagi banyak kliennya, itu sebenarnya mereka mengikuti tren, misalnya minta untuk didesain sesuai tren 2022 atau misalnya, atau mereka minta sesuai keinginan, atau juga kalian sarankan apa yang seharusnya. Sebetulnya kita mah memang pasti ngikutin klien dulu. Pertama itu kan kita kan jual jasa nih, kita kan memang harus ngikutin apa dulu yang mereka inginkan, baru kita arahkan baiknya seperti apa gitu, dengan keinginan misal ingin rumahnya lebih nyaman gitu kan. Kalau lebih nyaman ya memang ya organisasi ruang itu dan kebutuhan harus diperhitungkan kan gitu. Jadi kebanyakan sih klien yang sekarang memang banyaknya udah masuk ke biopolik itu. Jadi banyak ingin ada inner courtyard gitu, terus diperbanyak lagi penghijauannya gitu, pencahayaannya kayak gitu-gitu. Oh berarti klien-klien sekarang udah mulai fokus ke sana gitu, udah mulai mereka hidup sehat itu memang di dalam rumah gitu ya, di dalam ruangan sudah mulai diperhatikan, mereka udah mulai concern ke sana sih baiknya gitu. Jadi kita juga nggak terlalu sulit harus mengarahkan ke seperti itu gitu. Jadi kita tinggal mengarahkan dikit-dikit ini baiknya seperti apa gitu, kebutuhannya kayak gimana kayak gitu sih gitu. Jadi klien memang udah ingin ke kehidupan hidup yang lebih sehat sih gitu, biopolik sih ya. Untuk yang sederhananya aja, misalnya dia tanpa harus menggunakan jasa interior atau tanpa harus renovasi besar, apa yang harus dilakukan untuk membuat rumah tampak nyaman tapi juga sesuai tren? Sebetulnya memang pencahayaan itu lebih penting banget, pencahayaan, terus udara, lalu organisasi ruang itu penting ya, dengan fasilitas kebutuhan yang diinginkan apa aja gitu kan. Sebetulnya itu sih yang poin utama ya, harus diperhatikan pencahayaan dan penghawaan kayak gitu. Nah, memang bukaan gitu seperti taman gitu yang kayak gitu harus diperbanyak sih, seperti 30% dari bangunannya gitu. Jadi misal 70% rumah yang tertutupnya, 30% ya tamannya lah gitu, atau ada ini courtyard di depan atau backyard gitu lah gitu, kayak gitu sih. Harus diperhatikan itu sih poin-poin itu, karena kan kita juga di rumah harus nyaman ya gitu, terus udah gitu kesehatan pun harus diperhatikan. Jadi si poin-poin itu memang harus diperhatiin sih gitu, memang harus jadi poin utama lah gitu. Memang kalau di Jakarta kan kadang penghawaan aja kurang ya, maksudnya kalaupun ada taman belakang atau ada inner courtyard gitu, jadi itu pun kadang tetap pakai AC gitu di dalam kan, tapi nggak apa-apa, is oke gitu, tapi mungkin pencahayaan juga tetap harus masuk gitu. Tetap dimaksimalin lah bukaan-bukaannya. Ini terakhir nih, rekomendasi atau saran apalagi untuk Sobat Nopin yang sekarang lagi memikirkan untuk mendesain ulang ruangannya atau rumahnya mungkin. Interior seperti apa sih mungkin rekomendasi yang ada buat tahun 2022? Interior seperti apa? Ya. Interior seperti apa lebih ke, kalau ingin mengikuti tren 2002 nanti kan tadi udah disebutkan, kayaknya lebih ke natural minimalis dengan warna-warna hutan gitu, seperti natural earth tone ya kayak gitu. Terus yang poin pertama tuh memang minimalisnya itu harus mulai dikelola sih gitu, kayak perabot-perabot mulai pilih-pilih gitu, seperti mulai disingkirkan lah yang udah kepake. Karena memang malah jadi numpuk di gudang kan, sayang ya gitu, mending dikasih ke yang lebih membutuhkan atau gimana gitu. Itu sih mungkin mulai bebenahnya mulai di rajinin lagi lah gitu bebenah. Sekarang mumpuk masih ada waktu ya sampai tahun depan gitu. Terus warna-warnanya juga sepertinya kalau yang clean lebih enak sih, lebih cerah. Kita pandangannya juga warna putih itu kan jadinya lebih luas gitu ya gitu, ruangan jadi lebih luas, terus lebih ke mata juga jadi tidak terlalu mencolok gitu kalau dengan warna-warna lain gitu. Jadi ke psikologis pun lebih tenang kayak gitu. Warna putih, warna earth tone, coklat, atau warna kayu rotan kayak gitu-gitu yang lebih soft, itu juga bagus. Aduh, makasih banget nih ngobrolnya, biarpun singkat tapi padet ya. Semuanya udah poin-poinnya. Poin-poinnya ya.
Tadi mau nanya soal warna, udah dijelasin Udah ya? sendiri ya. Begitu. Terima kasih banget nih Kak Iya, Vista udah sama-sama. mengganggu waktunya lagi meeting sebenarnya Kak Vista ya. Ya, Nggak apa-apa. kita ya Sobat Ngopi, kita ngobrol-ngobrol singkatnya di Ngobrol Properti kali ini. Kita jumpa lagi ya di Ngobrol Properti berikutnya. Dadah.